Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian yang di rumah sana dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada hari ini di awal pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021, di edisi yang pertama, pertemuan yang perdana ini, kita kembali akan melaksanakan pembelajaran meskipun dengan pembelajaran jarak jauh. Bapak ada di sekolah dan kalian semua ada di rumah. Tapi mudah-mudahan semuanya tidak menjadi kendala bagi kita untuk tetap semangat belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Baik, pada sesi kali ini Bapak akan membacakan materi surah Al-Kafirun. Tentunya anak-anakku semuanya sudah banyak yang hafal surah Al-Kafirun ini, karena surat ini adalah surat pendek. Surah Al-Kafirun adalah golongan surah Makkiyah, diturunkan di Mekah sebanyak 6 ayat. Baik, disimak baik-baik. Berikut ini Bapak akan bacakan surah Al-Kafirun dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Demikian Bapak telah membacakan surah Al-Kafirun dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Berikutnya kita sama-sama melihat materi di buku, bahwasannya di dalam surat Al-Kafirun itu terdapat beberapa hukum bacaan. Di antaranya ada hukum bacaan ikhfa, kemudian ada bacaan izhar syafawi, kemudian ada bacaan idgham bi gunnah. Nanti kita akan sama-sama mempelajari hukum-hukum bacaan, khususnya hukum-hukum bacaan tajwid yang ada di dalam surah Al-Kafirun. Berikut ini akan Bapak paparkan slide-nya. Hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Kafirun. Pertama, di dalam surah Al-Kafirun itu terdapat hukum bacaan ikhfa. Kedua, ada hukum bacaan idgham bi gunnah. Ketiga, ada hukum bacaan mad tabi'i. Dan keempat, ada hukum bacaan izhar syafawi. Pengertian ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin. Sekali lagi, ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin. Diingat-ingat ya. Kemudian cara membaca hukum ikhfa, jika ada nun sukun atau tanwin
bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca samar-samar, setengah dengung, setengah jelas, begitu maksudnya. Sekali lagi, cara membaca bacaan ikhfa itu adalah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca samar. Adapun huruf ikhfa itu jumlahnya ada 15, yakni ta, sa, dal, zal, jim, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Dihafal ya. Huruf ikhfa itu ada 15. Kalau Pak Dimyati punya cara yang gampang untuk menghafalkan secara berurutan, ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf, itu kita hafal satu persatu, kita baca, pasti lama-lama hafal. Ingat, ikhfa hurufnya ada 15. Contoh bacaan ikhfa adalah antum. Di situ ada pertemuan nun sukun dengan huruf ta, yakni nun sukun di atas huruf nun dan dhammah di atas ta. Antum. Jadi bacanya agak ditahan lama dengungnya. Dengungnya itu dengung samar. Antum. Antum. Jadi tidak antum, itu sama sekali nggak ada dengungnya. Jadi adik-adik, anak-anakku sekalian, kalau membaca dengung ikhfa itu agak lama. Antum, antum, kuntum, misalnya contoh lain. Berikutnya adalah hukum idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan atau meleburkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya dengan dengung atau sengau di hidung. Sekali lagi, arti idgham bi gunnah adalah memasukkan atau meleburkan suara nun sukun atau tanwin ke dalam huruf berikutnya dengan dengung atau sengau di hidung. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yakni ya, nun, mim, wawu, atau terkumpul dalam lafaz yanmu, ya, nun, mim, wawu. Contoh bacaan idgham bi gunnah di surah Al-Kafirun adalah abidum ma, abidum ma. Di situ ada pertemuan dhammah tanwin, dal dhammah tanwin ketemu dengan mim. Mim adalah salah satu dari huruf idgham bi gunnah. Saya contohkan sekali lagi. Abidum ma wala antum wala ana abidum ma abadtum. Begitu bacanya, dengungnya agak lama, sama seperti ikhfa tadi. Kemudian ada hukum bacaan mat tabi'i. Mat tabi'i itu, mat secara umum artinya adalah panjang atau menambah. Apabila alif terletak sesudah fathah, kemudian ya sukun sesudah kasroh, wawu sukun sesudah dhammah. Cara membacanya adalah panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh abiduna, di situ ada mat tabi'i. Duna, panjangnya 2 ketukan atau 2 harokat. Kemudian yang terakhir adalah hukum izhar syafawi. Yang benar izhar ya, izhar syafawi. Nah, tulisan translate-nya memang pakai Z. Apabila mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah, kecuali ba dan mim. Jadi yang dimaksud izhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu salah satu huruf hijaiyah, kecuali ba dan mim. Cara membacanya jelas dengan bibir terkatup. Contoh bacaannya lakum dinukum, lakum dinukum, lakum di, bukan lakum dinukum. Jadi tidak ditahan lama. Mim sukunnya disempurnakan, tetap jelas mengucapkan huruf dal. Lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin.
Bagaimana anak-anakku sekalian dengan materi surah Al-Kafirun yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Tentunya dari apa yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana kita membaca surah Al-Kafirun yang baik dan benar sesuai kaidah tajwid sudah disampaikan pada poin-poin materi yang sudah Bapak tampilkan tadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pembelajaran di saat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai ketemu di edisi pembelajaran berikutnya. Akhirnya Bapak undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.